sana menerangi aku. Selamat petang, ketemu lagi. Sebelum kita berkongsi firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa Tuhan di sorga, terima kasih masa yang diberi untuk kami mendengar dan mempelajari firman-Mu. Tolong kami agar bukan saja kami mendengar, tapi rindu untuk mempraktikkan pelajaran yang kami pelajari ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tajuk perkongsian kita pada petang ini adalah menetapkan pandangan kepada Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memastikan domba-dombanya selalu selamat. Bahkan dia sanggup memberikan nyawanya ataupun berkorban untuk domba-domba dia. Domba-domba itu mengenal gembala ini dan tidak ragu untuk mengikutinya. Dan selagi domba-domba ini selalu dekat bersama dengan gembala yang baik ini, mereka akan tetap selamat. Ada 3 ilustrasi yang kita akan pelajari pada petang ini. Pentingnya menetapkan pandangan kepada Yesus. Pertama, kisah Mika dan
patungnya. Kita boleh membaca cerita ini dalam Hakim-Hakim bab 17 dan 18. Secara ringkasnya, cerita ini berkisar mengenai seorang lelaki yang bernama Mika yang tinggal di pegunungan Ephraim pada zaman Hakim-Hakim. Yaitu zaman sebelum adanya raja di negara Israel. Mika telah membuat satu patung. Kemudian memilih salah seorang pemuda yang datang dari seorang pemuda yang berketurunan Lewi, yaitu daripada keturunan para imam, yang tinggal sebagai perantau di Ephraim. Dan Mika memilih orang muda ini untuk menjadi imam dalam rumahnya. Kita akan pelajari dalam kisah ini bahawa cerita Mika ini tidak berakhir dengan baik, disebabkan dia kehilangan patung tersebut apabila sekumpulan orang daripada suku Dan yang sedang mencari tanah telah datang ke rumahnya dan telah mencuri bukan saja patung itu, tetapi juga pemuda yang menjadi imam di rumahnya. Dan setelah Mika mengetahui perkara ini, dia cuba mengejar dan meminta kembali patung itu. Tetapi apakan daya, kumpulan itu lebih besar dan lebih kuat, dan dia kembali dengan hampa, kehilangan Tuhannya itu. Kisah ini mengajar kita bahawa jika kita tidak berfokus kepada Tuhan, kita tiada pedoman yang pasti. Dan oleh kerana itu kita berharap kepada diri sendiri. Malah kita berharap kepada sesuatu buatan tangan manusia, yaitu patung, yang tidak bermaya menolong dia sendiri, apalagi menolong penyembahnya. Dan bukan saja kita menyesatkan ataupun kita sesat jika kita berbuat demikian. Ya, ini tidak menetapkan pandangan pada Tuhan. Malah kita akan menyesatkan. Dalam kisah Mika sebenarnya, sekumpulan orang telah bertanya kepada pemuda itu yang menjadi imam di rumah Mika, adakah usaha mereka untuk mencari tanah baru itu, kawasan untuk tempat tinggal, akan berhasil? Dan pemuda itu memberitahu mereka akan berhasil, semuanya akan baik. Padahal kita tahu cerita itu berakhir dengan pertumpahan darah. Ramai orang-orang dari satu kota yang tidak gemar berperang telah dibunuh hanya kerana Bani Dan ini mencari tempat tinggal. Saya ada seorang kawan dahulu sama-sama kerja dengan saya, dan pada satu masa kami pergi outstation dan kami berbual-bual. Saya cakap, kamu tidak ke gereja kah? Dan dia cakap, lama sudah dia tidak pergi ke gereja. Saya cakap, kenapa? Dan dia jawab, pernah sekali saya pergi gereja, tetapi orang yang memberi saya roti itu kan, pada malam itu saya jumpa di night club. Kawan saya ini suka ke night club. Jadi dia rasa bahawa hilang kepercayaan kepada gereja kerana petugas-petugas gereja sendiri dilihat berada di tempat yang tidak sepatutnya, yang dia pergi sebenarnya. Jadi kalau kita tidak memandang Yesus dan memandang manusia sebagai pedoman, kita akan mudah hilang arah sebab kita berharap kepada manusia
yang sering berdosa dan bukan kepada Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 17 ayat 6, bahagian yang terakhir, dikatakan bahwa setiap orang Israel berbuat yang benar menurut pandangannya sendiri pada zaman itu. Menurut pandangannya sendiri, apa yang benar. Ya? Jika kita tidak ada memandang pada Tuhan sebagai pedoman hidup, maka kita cenderung untuk mengukur sesuatu itu, apa yang benar dan tidak itu berdasarkan pandangan diri kita sendiri. Dan kita akan mudah tersesat jika kita berbuat demikian. Ilustrasi kedua ialah satu cerita yang biasa kita dengar, yaitu Petrus hampir tenggelam. Kita boleh dapati cerita ini dalam Matius 14, 22 hingga 33. Kisah ini berkisar apabila Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menaiki perahu dan menyeberangi Danau Galilea ataupun Galilea, sementara Yesus berdoa di tempat yang terpencil. Dan pada tengah malam Yesus datang kepada murid-muridnya yang sudah berada di tengah danau tersebut, berjalan di atas air. Dan murid-muridnya terkejut dan pada mulanya takut. Tetapi kemudian mereka mengetahui itu adalah Yesus. Kemudian Petrus berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dan pada mulanya dia dapat berjalan di atas air. Tapi kemudian dia mulai tenggelam dan berteriak meminta pertolongan Yesus. Dan oleh kerana Yesus berada di sana, ia diselamatkan. Cerita ini juga mengajar kita, jika Yesus bukan fokus ataupun Tuhan fokus hidup kita, kita akan tenggelam dalam keduniawian yang gelap. Tanpa Yesus, kita cenderung berfokus kepada diri sendiri dan mudah takut dalam gelombang kehidupan yang tidak menentu ini. Dalam Matius 14 ayat 30 dikatakan, tetapi ketika dirasainya, nyak di sini merujuk kepada Petrus, tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam. Menurut tulisan Nyonya White ataupun Puan Ellen G. White dalam The Desire of Ages, halaman 214. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. Looking unto Jesus, Peter walks securely, but as in self-satisfaction, he glances back toward his companions in the boat. His eyes are turned from the Savior. The wind is boisterous. For a moment, Christ is hidden from his view, and his faith gives away. He begins to sink. Mulanya apabila Petrus tetap memandang kepada Yesus, dia dapat berjalan di atas air. Namun oleh kerana perasaan, tiba-tiba ada satu perasaan yang rasa mungkin bangga diri, kalau kita boleh katakan begitu. Dia melihat kembali kepada kawan-kawannya di atas perahu ataupun boat itu. Dan dia tidak lagi memandang pada Yesus. Dan dia mulai sedar angin yang bertiup kencang dengan ombak yang besar. Dan dia mulai takut. Dia kehilangan imannya dan dia mulai tenggelam. Dan hanya pertolongan Yesus dapat menyelamatkan dia. Ilustrasi ketiga adalah khayal pertama Nyonya Ellen G. White. Khayal Ellen White yang pertama ini adalah mengenai dengan kumpulan pergerakan Advent, yaitu umat Tuhan yang sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali dalam perjalanan ke syurga di jalan yang lurus dan sempit.
Dia nampak perjalanan itu begitu jauh. Dan selagi kumpulan ini, seseorang itu tetap memandang pada Yesus yang memimpin mereka di depan, mereka tetap selamat dan tidak jatuh ke dunia yang gelap. Tapi jika ada di antara mereka yang hilang pandangan terhadap Yesus, mereka jatuh ke dunia yang gelap dan tidak meneruskan perjalanan menuju ke syurga lagi. Sebab mereka tidak lagi dapat meneruskan perjalanan sebab sudah jatuh ke dunia yang gelap. Dalam tulisan Early Writings, My First Vision, Nyonya White mengatakan, if they kept their eyes fixed on Jesus, they were safe. Tetapi, seperti saya katakan tadi, jika mereka mengalihkan pandangan, mereka mulai merasa takut dan memulai meragui terang yang mereka dapati itu dan mula menafikan kebenaran itu dan mereka jatuh ke dunia yang gelap dan tidak sampai ke syurga walaupun mereka memulai perjalanan itu. Sebagai penutup, di akhir zaman ini syaitan dan malaikatnya melipat gandakan usaha untuk menjatuhkan kita. Banyak distraction ataupun membuat kita perkara yang membuat kita hilang fokus kepada Yesus yang dilakukan ataupun diusahakan setan untuk membuat kita tidak berfokus pada Yesus. Dan jika kita hilang fokus, kita akan menjadi sasaran yang mudah untuk setan supaya kita jatuh. Saya sering ke pasar petang hingga ke malam di Menggatal ya, saya tinggal di kawasan Menggatal. Dan walaupun pasar malam itu tidak begitu besar, pada masa-masa bila dia dibuka sebelum MCO, kadang-kadang saya pergi dengan istri. Dan kalau saya cuma bercakap dengan orang ataupun kenalan yang terjumpa sekejap, ataupun saya melihat sekejap, saya selalu dapati istri saya sudah hilang, tidak lagi dapat saya cari dan susah sekali saya dapat mencari dia oleh kerana terlalu ramai orang. Jadi begitu banyak sekali perkara-perkara yang menjadi distraction ataupun membuat kita tidak berfokus kepada Yesus. Dan ini boleh menjadikan kita jatuh ataupun mudah jatuh dalam perjalanan yang lurus dan sempit ini, perjalanan ke syurga. Sebab banyak perkara-perkara yang duniawi cuba bentangkan di depan kita. Sebenarnya itu adalah antara rencana setan agar kita jatuh. Jadi saya ingin mengajak kita semua untuk tetap berfokus kepada Yesus walau apapun. Jika kita buat ini, saya pasti perasaan takut itu kurang dalam hidup kita dan kita akan lebih pasti dan tenang dalam menghadapi gelombang kehidupan dalam perjalanan ke syurga. Semoga semua diberkati. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan di surga, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami untuk berfokus kepadamu selalu. Dan buruk padanya jika kami mengalihkan pandangan walau sekejap. Sebab begitu banyak sekali jerat-jerat setan ataupun jerat keduniawian yang boleh membuat kami hilang fokus dalam perjalanan ke syurga ini. Terima kasih Tuhan sebab menolong kami, mengingatkan kami selalu. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Semua ini kami serahkan di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there.
In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore by and by. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirits shall sorrow no more, not a sigh for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore by and by. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer the tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore by and by. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore.